Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriyanti, Prodi Informatika Universitas Pamulang. Saya mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini di semester ini yaitu yang pertama e-learning di alamat unpam.ac.id, yang kedua yaitu Vicon dengan menggunakan Google Meet, yang ketiga yaitu PTM atau pertemuan tatap muka terbatas. Untuk semester ini hanya dilakukan 1 kali dalam 1 semester untuk PTM. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama diskusi, ceramah, latihan, praktek, dan juga memperselesaikan tugas. Sistem penilaiannya itu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Untuk 20% tugas terdiri dari tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Deskripsi mata kuliah ini yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan alur pikir atau langkah-langkah yang akan dilakukan secara logis dan sistematis dengan algoritma dan pemrograman, dan mengimplementasikan ke dalam algoritma dan ke dalam bahasa C++. Kemampuan yang diharapkan yaitu aspek kognitif dan kecakapan berpikir. Yang pertama, mahasiswa dapat mengimplementasikan masalah komputasi ke dalam algoritma dan pemrograman. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma tersebut dalam bahasa pemrograman C++. Perkenalkan, saya Fitriyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar algoritma dan pemrograman. Untuk algoritma sendiri yaitu rangkaian langkah-langkah atau alur pikir untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat logis. Sifat algoritma itu mudah dibaca, berawal dan berakhir, tidak harus ada data masukan yang dimasukkan dari luar. Paling tidak ada satu keluaran tipe instruksi harus. Untuk penilaian, kita menggunakan kehadiran yaitu 40 kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Nah, di sini untuk metode pembelajarannya kita menggunakan 3 ya. Sekarang corona ya. Ada PPKM. Yang pertama metode pembelajarannya dengan e-learning. Kedua dengan Vicon atau video conference. Yang ketiga tatap muka. Untuk yang di sini penilaian 14 kali penilaian. Kalau bagi yang tidak hadir lebih dari 4, maka otomatis E. Terus di sini ada format rencana semester atau RPS-nya ya. Teknik informatika untuk algoritma sendiri di sini ada 2 SKS. Di sini deskripsi mata kuliahnya itu materi yang dibahas dalam mata kuliah itu pengenalan algoritma dan pemrograman, variabel konstanta dan tipe data, pengulangan, tipe data dan mencetak nilai konstanta, tipe data, dan mengisi variabel operator regresi, menginput nilai keyboard, pengulangan lanjut, pemilihan algoritma dan pengetahuan terkait, satu dimensi, array 2 dimensi, serta algoritma dan matematik. Oke, capaian pembelajarannya itu setelah pembelajaran mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam sehari-hari, misalkan
dalam menghitung bidang datar dengan menggunakan algoritma. Atau di sini setelah pembelajaran mahasiswa mampu mengimplementasikan bahasa-bahasan untuk yang telah dipelajari dalam suatu permasalahan dan mempraktikkan dalam algoritma pemrograman. Di sini kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa yaitu mengerti pengertian dari algoritma pemrograman. Terus mahasiswa mengerti variabel konstanta dan tipe data yang dapat mengimplementasikan dalam suatu permasalahan. Pengalaman belajarnya yaitu mahasiswa latihan, tugas, praktek. Kriteria penilaiannya yaitu ketepatan menjawab. Untuk metode pembelajarannya di sini kita ceramah, diskusi, dan juga praktek. Untuk pembahasannya di sini untuk pertemuan 1, pengenalan algoritma dan pemrograman, variabel, konstanta, dan tipe data dan mencetak nilai konstanta. Yang keempat, tipe data dan mengisi variabel. Yang kelima, yaitu operator ekspresi. Yang keenam, menginput nilai melalui keyboard. Yang ketujuh, pengulangan. Yang kedelapan, pengulangan lanjutan. Yang kesembilan, aplikasi dasar penggunaan pengulangan. Yang ke-10, pemilihan. Yang ke-11, algoritma dan pengetahuan terkait. Yang ke-12, array 1 dimensi. Yang ke-13, array 2 dimensi. Yang ke-14, algoritma matematik. Oke. Di sini ada cara mengisi pembelajaran atau yang tadi penyusunan RPS. Di sini ada CPL untuk prodi dan juga untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini satuan acara perkuliahan atau SAP. Nah, yang akan dibahas di sini pertemuan 7. Pada pertemuan 7 yaitu mahasiswa mengerti algoritma pengulangan yang dapat diimplementasikan dalam suatu permasalahan. Tujuannya yaitu mahasiswa memahami dan menguasai materi pengulangan for, pengulangan will, pengulangan do will. Media yang digunakan saat ini menggunakan Google Meet. Oke, selanjutnya kita ke materinya. Oke, di sini untuk algoritma sendiri, kita menggunakan flowchart dan juga menggunakan bahasa C++. Untuk software yang digunakan menggunakan Dev C++. Sini materi pengulangan. Sini untuk pengulangan atau disebut dengan loop adalah sebuah kelompok atau blok instruksi yang dapat dilaksanakan secara berulang-ulang. Struktur pengulangan terdiri dari yang pertama kondisi pengulangan, yaitu ekspresi boolean, yang kedua badan pengulangan, yang ketiga inisialisasi atau terminasi. Untuk instruksi pernyataan pengulangan ada 3, yang pertama for, while, ataupun do while. Untuk pengulangan for, di sini melakukan inisialisasi, memberikan nilai awal kepada sebuah variabel yang ada kaitannya dengan nilai kondisi atau yang nantinya diperiksa. Yang kedua, bila nilainya benar, maka melaksanakan pengulangan setelah loop.
Terus melanjutkan, mengubah sebuah nilai dapat mempengaruhi nilai kondisi, kemudian kembali memeriksa kondisi dan seterusnya. Kedua, bila kondisinya salah, maka pengulangan selesai. Keluar dari loop dan langsung keluar. Terus melaksanakan next instruksi yang ada. Bila next instruksi tidak ada, maka program selesai. Oke, di sini digunakan jika jumlah pengulangan sudah diketahui sebelum melakukan eksekusi. Untuk for di sini ada for menaik dan juga menurun. Oke, di sini flowchart-nya pertama inisialisasi, masuk ke kondisi. Kalau kondisinya benar, masuk ke aksi dan pernyataan, rubah kondisi. Kalau kondisinya selesai. Di sini ada 3 tipe untuk for ya. Yang pertama for inisialisasi, kondisi, rubah kondisi, pernyataan. Yang kedua, for inisialisasi, kondisi, pernyataan, rubah kondisi. Nah, di sini perbedaan antara yang pertama sama yang ketiga itu pada kondisi. Kalau yang pertama rubah kondisinya di dalam parameter for, sedangkan untuk yang kedua rubah kondisinya itu di dalam setelah pernyataan. Terus yang ketiga inisialisasi for kondisi, pernyataan, rubah kondisi. Nah, di sini juga beda. Kalau yang ketiga inisialisasinya sebelum for. Kalau yang pertama dan kedua inisialisasinya di dalam for. Oke. Di sini contohnya kita ada mencetak nilai 1 dengan 5. Nah, pertama di sini start, I sama dengan 1. Di sini ke kondisi, apakah I-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau memang iya, maka akan tercetak 1, terus masuk ke increment. Incrementnya I sama dengan I plus 1. Masuk lagi ke kondisi, karena tadi sudah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 masuk ke kondisi, ternyata masih kurang dari 5. Maka di sini 2, masuk lagi ke sini, 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka masuk ke kondisi, apakah 3 kurang dari 5? Ya, maka dicatat di sini jadi berapa tadi? Terakhir, 2 apa 3? 3. 3 ya, berarti sekarang mencetak 4, di sini 3, masuk sini 3 ditambah, dimasukin increment lagi, 3 tambah 1, 4, masuk kondisi. Kalau masih kurang dari 5, maka di sini tercetak 4, masuk lagi ke increment. Apakah di sini 4 ditambah 1 sama dengan 5, masuk ke sini, ternyata 5-nya ini masih ya, karena I lebih kecil atau sama dengan 5, maka akan tercetak 5, masuk ke increment, 5 ditambah 1, masuk ke kondisi, 5 tambah 1 kan 6. Nah, di sini kondisinya lebih daripada 5, maka programnya selesai. Maka akan tercetak adalah 1 sampai dengan 5. Di sini oke, di sini contoh untuk for-nya. Oke, kita coba dulu di ini ya, di Dev C++. Kita inisialisasi terlebih dahulu.
Oke, kita boleh menggunakan model pertama, model kedua, model ketiga untuk for-nya ya. Integer i. Selanjutnya increment. Oke ya, di sini inisialisasinya, terus kondisinya, dan juga increment-nya. Nah, kalau misalkan kita mengubah inisialisasinya, misalkan mau pakai model yang pertama juga silahkan. Yang pertama yang barusan ya kita praktekkan, yang kedua ini inisialisasi, kondisi rubah kondisinya kita taruh bawah, juga bisa. Oke, selanjutnya kita ke while. Di sini while sendiri yaitu melakukan inisialisasi, memberikan nilai awal kepada sebuah variabel yang ada kaitannya dengan nilai kondisi yang nantinya diperiksa. Yang kedua yaitu memeriksa nilai kondisi. Apabila dia benar, maka melaksanakan pengulangan. Setelah melaksanakan pengulangan atau loop, melanjutkan merubah nilai yang dapat mempengaruhi nilai kondisi, kemudian kembali memeriksa kondisi, dan seterusnya. Bila kondisinya nilainya salah, pengulangan selesai, keluar dari loop, dan langsung keluar melaksanakan next instruksi bila ada. Bila tidak ada, maka selesai. Di sini bentuknya while, kondisi, do, pernyataan while. Keterangannya, yaitu pernyataan dilaksanakan berulang kali selama kondisi benar, pengulangan berhenti jika kondisinya salah. Yang ketiga, agar kondisi berubah ke false, dalam badan pengulangan harus ada instruksi yang merubah nilai kondisi. Untuk while sendiri, di sini sama seperti for. Yang pertama di sini inisialisasi, while, kondisi, pernyataan rubah kondisi, sama bentuknya seperti bentuk yang ketiga for. Ini kan sama kan? Inisialisasi, kondisi, rubah kondisi. Cuman kita di sini menggunakan while. Oke ya, di sini juga sama. Pertama start, I sama dengan 1, kondisinya I lebih kecil atau sama dengan cetak. Di sini ada increment I sama dengan I plus 1. Oke, kalau kita mau ganti, di sini ini selanjutnya di sini while. Oke ya. Jadi itu untuk for dan while. Sampai sini ditanyakan, mungkin silahkan kalau mau tanya. Silahkan kalau mau tanya.
Aldi mau tanya nggak, Di? Silakan. Belum ada pertanyaan, Bu. Kenapa, Aldi? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Fauzan, silakan Fauzan, kalau mau tanya. Di sini tidak ada yang ditanyakan. Silakan. Bu, saya Ya, Bang silakan. Bu. Eh, Silakan, Putri. lebih baik pakai for atau pakai while kalau pakai loop gitu, Bu? Sebenarnya tergantung kondisinya kita ya mau pakai yang mana. Misalkan, ya sama-sama. Silakan ada yang ditanyakan lagi mungkin. Tidak ada yang tanyakan. Oke, selanjutnya di sini ada the whale. Sama seperti tadi for, will, dan juga the will, yaitu pertama melakukan inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal. Yang kedua yaitu mengerjakan pengulangan. Yang dilanjutkan dengan instruksi mempengaruhi nilai kondisi. Yang ketiga yaitu bila benar maka melakukan pengulangan. Yang kedua misalkan salah maka akan berhenti mengerjakan instruksi. Di sini sama inisiasi, do pernyataan rubah kondisi, dan juga do will kondisi. Jadi di sini bedanya kondisinya ditaruh di bawah ya, will-nya. Inisialisasinya taruh atas. Di sini do. Inisialisasi. Oke, ada yang menanyakan tentang increment? Anda mau mencoba untuk menggunakan for, will, ataupun the will? Oke, silahkan dikerjakan ini ya, di Dev C++. Nanti saya cek ya. Oke, silahkan kerjakan yang ini. Will ini ya. Aldi bisa dibuka untuk Dev C++-nya? Bisa. Iya, silahkan. Yang mana, Bu? Yang Yang mana ini ngerjainnya? aja, yang ketiga ini. Oh iya ya.
Itu si out apa Bu? Nggak kelihatan. Kenapa? Si outnya plus plus atau apa itu? Soalnya ini increment plus plus I. Oh, plus plus I. Ya. Oke. Sudah bisa jalan, Aldi? Bu, saya izin Udah bisa, bertanya, Bu. udah bisa running? Kalau bisa running, di-share ya. Kenapa, Muhammad? Itu yang nomor 3 doang kan, Bu? Iya, nomor 3 aja. Ya, makasih, Bu. Muhammad sudah? Boleh, Bu, kayaknya, Bu, boleh dicoba. Oke. Yang sudah boleh di-share ya. Nge-lag, Bu, itu saya laptop. Aduh. Saya udah, Bu. Ya, silahkan boleh di-share di sini ya. Siapa yang mau share nih? Saya, Bu. Abdur? Iya, Bu. Ya, silahkan. Iya. Oke, udah bisa ya? Ada lagi mungkin? Oke, ada lagi atau bagaimana? Muhammad tadi mau share katanya. Muhammad mau share nggak? Jadi share nggak Muhammad? Aldi mau share? Belum selesai tadi Bu. Udah di Belum close. selesai ya? Iya. Ada yang sudah? Oke, kalau memang tidak ada yang mau share, ada yang mau share nggak? Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya. Kayaknya enggak, Bu. Enggak ya? Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Masuk.